Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 3 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu yang terkasih, Kitab Kejadian pasal 3 berisi adanya anugerah, di mana Allah menyatakan inisiatif dan kepeduliannya atas manusia. Tuhan memang adil. Tuhan memang tegas. Adam dan Hawa bersalah, dia harus terima hukumannya, dia harus keluar dari Taman Eden. Tapi Allah sekali lagi tidak pernah membiarkan makhluk ciptaannya atau manusia itu tergeletak begitu saja. Tapi Tuhan juga memelihara manusia. Nah, disinilah anugerah demi anugerah Tuhan berikan atas manusia. Kalau di dalam gerejawi, Kejadian 3:15 ini dinyatakan tentang permusuhan antara ular dan manusia, keturunan ular dan keturunan manusia. Disinilah akan terjadi yang namanya peperangan terus-menerus, dan itu tidak akan pernah ada habisnya. Ya. Maka oleh sebab itu Injil selalu ada dan selalu teguh sampai hari ini, di mana keturunan manusia akan selalu bermusuhan dengan keturunan ular. Jadi peperangan rohani akan penyesatan itu akan terus terjadi sampai pada titik puncaknya. Nah, sedangkan di dalam istilah gerejawi itu disebut yang namanya protoevangelium, ya, yaitu proklamasi pertama atau dikrit pertama tentang Injil anugerah. Sebenarnya Injil anugerah di sini manusia itu harus berjaga-jaga selalu dan senantiasa akan pola dari si iblis untuk menghasut dan menjatuhkan manusia. Yang pertama, Allah disebutkan berfirman dan menaruh permusuhan antara ular dan perempuan itu, keturunannya ya, keturunan ular dan perempuan itu. Dan itu akan berlanjut sampai dengan masa depan. Nah, di sini kita bisa bandingkan dengan kitab Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ia di sini adalah iblis, bukan Allah. Dan yang dibilang bapamu di sini bukan bapa di surga, tapi iblis yang menjadi bapa.
Jadi ayat ini sudah menyatakan kembali tentang atau menegaskan kembali tentang bagaimana hasutan demi hasutan iblis itu akan semakin kuat dan semakin hebat. Dan pada waktu kita menuruti hasutan yang seringkali muncul dalam hati, baik dari emosi, baik dari sakit hati, baik dari akar pahit, baik dari dendam, itu sebenarnya muncul daripada si iblis atau si ular, yaitu suara dari bapa para pendusta. Ya. Nah, hal inilah yang banyak hari-hari ini manusia itu tidak sadari. Hari-hari ini manusia itu mudah sekali dikacaukan akan hal-hal yang mirip seperti ini. Dan itu akan menjadi atau dikatakan oleh Alkitab, kitab Yohanes ini, itulah pembunuh manusia sejak semula. Dan hal itu bukanlah kebenaran. Ini benar terjadi hari-hari ini. Salah sedikit berantem, salah sedikit cabut pistol, salah sedikit pemukulan, salah sedikit intimidasi. Nah, tapi pada dasarnya disinilah muncul yang namanya tipu muslihat dari iblis. Ya. Yang kedua, konflik yang akan terjadi antara permusuhan keturunan manusia dengan keturunan si ular akan memuncak, bahkan akan membawa penderitaan. Meskipun pertempuran antara manusia dengan iblis ini sudah ada hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya sudah ditentukan. Ada juara tunggalnya. Hasil dari pertempuran keturunan ular dan keturunan perempuan, keturunan Hawa. Keturunan Hawa itu ya Bapak Ibu Saudara yang mengenal Tuhan dalam kasih anugerahnya. Nah, pertempuran ini akan menjadi puncak yang demikian hebat dengan yang namanya pukulan demi pukulan, di mana manusia akan meremukkan kepala ular untuk memberikan pukulan yang mematikan, sementara ular akan meremukkan tumit manusia. Ular sendiri nggak menang, walaupun dia juga menggigit tumit manusia. Tapi manusia pada waktu memukul kepala si ular, belum tentu juga ularnya mati. Nah, di sini gigitan si ular mungkin lebih beracun. Dan racunnya ini kemungkinan bisa dibawa sepanjang masa. Gigitan si ular ini bukan berarti gigi dari si ular itu menancap pada daging kita atau pada tumit kita. Tumit kita berkata tentang perjalanan. Tapi gigitan si ular itu akan ada selalu dalam perjalanan kita. Ujian demi ujian itu akan muncul selalu dan selalu dan selalu ada. Disinilah kita patut pahami bahwa kemenangan daripada pertempuran ini sudah dinyatakan. Kemenangan telak malah. Nah, ini kita bisa ambil dari Kolose 2 ayat 15. Dikatakan begini. Ia, Yesus Tuhan,
telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Allah, kemenangan Yesus Tuhan atas mereka. Ada pemerintah dan pemerintah penguasa yang dituliskan di sini. Maksudnya adalah mereka yang tergigit oleh tumit, tergigit oleh ular pada tumitnya. Ya. Inilah kemenangan mutlak yang sudah dinyatakan oleh Allah, oleh Yesus sendiri. Pada waktu Yesus menang di atas kayu salib. Kemenangan itu membebaskan kita manusia dari belenggu, dari ikatan si iblis, ikatan si ular. Ini yang kita patut pahami, bahwa tindakan-tindakan yang dibuat atau yang diinisiatifkan oleh Allah untuk manusia itu adalah perbuatan Allah yang paling unggul dari anugerah khusus Allah atas manusia. Tanpa anugerah Allah, anugerah khusus Allah, manusia tidak pernah menang dari ular. Oleh anugerah khusus Allah, yaitu darahnya yang tercurah di kayu salib untuk menebus manusia, manusia menerima anugerah khusus dari Allah, yaitu keselamatan. Anugerah khusus adalah keselamatan yang Tuhan berikan sebagai jaminan untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Tapi ada anugerah yang lain. Ya. Di dalam kekristenan kita mengenal dua anugerah. Yang pertama adalah anugerah khusus, yang kedua adalah anugerah umum. Anugerah umum Allah itu diberikan kepada semua orang. Itu hak semua orang. Contohnya dalam Kejadian 4 ayat 1. Waktu Hawa melahirkan Kain, Hawa berkata, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kata dengan pertolongan Tuhan itu dapat dimaknai sebagai anugerah umum. Jadi pertolongan itu diberikan atau menjadi hak setiap manusia. Jadi mereka yang melahirkan, setiap perempuan yang melahirkan, pasti ada pertolongan Tuhan di sana. Pertolongan Tuhan tidak hanya berbentuk daripada firman, tapi firman itu menjadi daging. Pertolongan itu bisa lewat dokter, bisa lewat bidan, atau ahli-ahli kesehatan yang lain. Nah, disinilah pertolongan Tuhan melalui hikmat. Mereka menerima ilmu dan pembelajaran bagaimana cara menolong dan menyelamatkan nyawa manusia. Jadi, anugerah khusus Allah akan mendatangkan keselamatan bagi orang percaya. Sedangkan anugerah umum diberikan kepada semua umat manusia. Bentuknya, contoh seperti nafas hidup dan kesehatan. Itu adalah anugerah umum yang manusia terima. Nah, atau semua hal yang berkaitan dengan peruntukan bertahannya manusia. Itu adalah anugerah umum yang Tuhan sediakan. Begitu pula pada waktu manusia mengelola bumi, mengelola laut, mengelola sawah. Selama kita mengelolanya dengan baik dan benar,
tanah, dan air akan memberikan yang terbaik buat manusia. Hal ini adalah anugerah yang Tuhan berikan di atas peperangan yang akan terjadi antara ular, keturunan ular, dan keturunan manusia. Tuhan Yesus memberkati.